الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو الطيب: من جلس مع 8 أصناف زاده الله 8 أشياء. Qala Abu Tayyib, berkata Syekh Abu Tayyib, man jalasa, siapa orang yang duduk, yang bergaul, ma'a 8 asnafin, kepada 8 kelompok, zadahullahu, niscaya Allah akan tambahkan kepada orang tersebut 8 asya'a, 8 perkara. Jadi kalau ada orang yang duduk, yang bergaul bersama 8 kelompok atau salah satu di antara 8 kelompok ini, nanti Allah akan berikan kepada orang tersebut 8 macam, 8 perkara. Apa yang pertama? Yang pertama, man jalasa ma'al aghniyai zadahullahu hubbad dunya warraghbata fiha. Kata Syekh Abu Tayyib, man jalasa, siapa orang yang duduk, yang bergaul ma'al aghniya, bersama dengan orang-orang kaya, zadahullahu, niscaya Allah akan tambahkan kepada orang tersebut hubbad dunya, rasa cintanya kepada dunia lebih, ya. Bukan hanya rasa cinta, warraghbata fiha, dan gemar, ya, di dalam mencari dunianya itu juga menjadi lebih. Allah lebihin tuh, ya. Kenapa demikian? Karena dia ngelihat, ya, orang kaya itu serba ada dan kecukupan, sehingga akhirnya apa? Termotivasi dirinya untuk mencari dunia. Bahkan sampai apa? Sampai gemar dalam mencari dunia. Ya, ini perkara yang nggak bagus. Ya, bukan berarti kemudian kita nggak boleh mencari kehidupan dunia, bukan. Ya, boleh mencari kehidupan dunia, tapi hanya sebatas kebutuhan kehidupan doang. Jangan sampai kemudian hubbud dunia. Ya, apalagi raghbah, apalagi gemar terhadap dunia. Yang disebut dengan hubbud dunia dan gemar terhadap dunia, ya, ketika ia mencari dunia, dia melupakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalin sholat 5 waktunya. Ya, kemudian apa? Dia mencari dunia dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan tugas-tugasnya dia, ya, yang wajib. Dia langgar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala ketika mencari dunia. Dan ketika mendapatkan dunianya, ya, dunianya itu ditaruhnya di hati, bukan di tangan. Ya, waktunya ngeluarin zakat nggak keluarin, waktu ngeluarin sedekah nggak keluarin, waktu ngeluarin infak nggak keluarin. Nah, itu namanya orang-orang yang cinta terhadap dunia. Nabi pernah mengingatkan kita tentang orang-orang yang cinta terhadap dunia. Apa kata baginda Nabi? Ad-dunya jifatun. Dunia itu, kata Nabi, bagaikan sebuah bangkai. Wa talibuha, yang mencari dunia, artinya mencari dalam keadaan cintanya terhadap dunia berlebihan, meninggalkan kewajiban-kewajiban kepada Allah, al-kalbu, itu Nabi gambarkan seperti seekor anjing. Karena anjing yang suka sama bangkai, ya. Itu yang pertama. Kata Syekh Abu Tayyib, man jalasa ma'a 8 asnafin zadahullahu 8 asya'. Man jalasa ma'al aghniya zadahullahu hubbad dunya warraghbata fiha. Orang yang bergaul, duduk sama orang kaya, ya, nah, niscaya dia apa? Dia akan Allah berikan tambahan cintanya terhadap dunia dan gemar dalam mencari dunia. Yang kedua, wa man jalasa ma'al fuqara'i hasala lahu syukru warridha biqismatillahi ta'ala. Wa man jalasa, dan siapa saja yang duduk, yang bergaul ma'al fuqara, bersama orang-orang fakir, hasala lahu syukru,
niscaya ada bagi diri orang tersebut rasa syukur, waridha, dan senang bikismatillahi ta'ala, dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau duduknya sama orang-orang fakir, ya, nanti apa? Nanti dia merasa syukur tuh, ya, dia merasa ridha dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena dia melihat selama ini mungkin dirinya yang paling fakir, tapi ternyata ada lagi yang lebih fakir dari dia. Mungkin selama ini diri dia serba kekurangan, tapi ternyata ada lagi yang lebih kurang dari dia. Ya. Al-Imam Ja'far Al-Barzanji dalam kitab Maulid Barzanji, ya, beliau kan memberikan penjelasan Nabi apa? Yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum. Ya, kita punya Nabi apa? Yuhibbul fuqara, cintanya orang fakir luar biasa. Wal masakin, dan orang-orang miskin juga luar biasa. Bahkan nggak sampai situ, wa yajlisu ma'ahum, Nabi duduk bersama mereka. Ya, Nabi apa? Dengarkan keluh kesahnya, ya, apa yang dirasakan oleh umatnya, ya, yang hidup dalam keadaan miskin. Nabi hibur, ya, Nabi berikan kesenangan. Kalau Nabi punya lebih, Nabi bantu. Itu. Supaya apa? Nabi mendekati sahabat-sahabatnya yang hidup dalam keadaan miskin dan fakir itu. Ya, karena orang kalau bicara urusan fakir miskin, ini dalam hadis yang lain Nabi pernah mengingatkan kadal faqru an yakuna kufran. Hampir-hampir yang namanya kefakiran itu bisa membawa orang kepada kekafiran. Ya, apakah itu fakir harta, apalagi fakir ilmu, bisa menjerumuskan dia masuk ke dalam lembah kekafiran. Makanya supaya jangan mereka-mereka yang hidupnya miskin, fakir, ya, dideketin nama Nabi supaya mereka terjaga, terprotek. Ya, Nabi itu begitu protektif terhadap sahabat-sahabatnya. Ya, bukan berarti yang kaya ditinggalin, enggak juga. Ya, tapi apa? Tapi Nabi lebih mementingkan yang miskin. Karena mereka butuh yang namanya hiburan, kesenangan. Ya. Idza da'ahul miskinu ajabatan muajjalah. Dalam kitab Maulid Simtud Durar. Idza da'ahul miskinu, apabila Nabi kita, ya, Nabi Muhammad SAW diundang sama orang-orang miskin, ajabahu ijabatan muajjalah. Ya, Nabi terima, Nabi jawab itu undangan, Nabi datengin dengan apa? Dengan cepat, buru-buru. Ya, dengan segera. Tujuannya apa? Menghibur, idkhalus surur. Nah, itu. Makanya kalau kita banyak duduk dengan orang fakir, kita akan mendapatkan apa? Rasa syukur, ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kaya nanti kepenginnya banyak, jadi akhirnya apa? Tulul amal kemarin tuh, ya, panjang angan-angan. Makanya ada doa, ya, yang diajarkan para ulama kita. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, aku memohon kepadamu fi'lal khairat, ya, agar engkau memberikan taufik dan hidayah kepadaku untuk aku melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Wa tarkal munkarat, aku juga mohon kepada engkau ya Allah taufik dan hidayahmu agar aku ini menjadi orang-orang yang apa? Meninggalkan munkarat. Wa hubbal masakin, dan aku termasuk orang-orang yang cinta orang-orang miskin. Ya. Itu doa-doa yang diajarkan sama para ulama-ulama kita. Allahumma inna nas'aluka, kalau dibacanya buat rame-rame. Tapi kalau kita baca sendiri, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antaghfirali wa tarhamani. Nabi doanya apa? Yang jarang diikutin, bahkan nggak pernah orang ikutin. Allahumma ahyi miskinan wa tawaffani miskinan wahsyurni ma'al masakin. Nabi doa itu, ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, kumpulkan aku nanti gadan ma'al masakin, bersama orang-orang miskin. Ya, jadi kalau orang-orang yang ngakunya cinta sama sunnah Nabi, coba suruh baca doa gitu, mau nggak tuh?
Ya, belum pernah kita dengar Allahumma ja'alna miskinan, ya Allah jadikan kami orang miskin. Nggak ada. Ada Allahumma ya Ghani ya Hamid. Ya. Katanya ngaku sunnah. Ya, Nabi doanya begitu, coba. Ya. Nah, itu doa khusus buat Nabi. Kalau kita nggak boleh. Ntar kita nggak kuat. Benar-benar kasih miskin, akhirnya apa? Ngambek deh. Nggak sembahyang 12 tahun. Repot. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa man jalasa ma'as sultani. Kata Syekh Abu Thayyib, siapa saja yang bergaul, yang duduk ma'as sultan kepada para pembesar, raja, presiden, zadahullahu al-qaswata wal kibrah. Nanti Allah akan tambahkan buat dia apa? Qaswah, keras hatinya. Wal kibrah, dan sombong. Ya. Kalau banyak bergaul sama raja, sama sultan, sama presiden, ya, sama pejabat-pejabat, ya, nanti akan ditambahkan sama Allah al-qaswah, keras hatinya. Kenapa? Ya, karena umumnya mereka yang punya kedudukan itu ketika salah dikritisi marah, kan begitu? Umum, nggak semua, ya. Nah, sehingga nanti khawatir ketika kita banyak bergaul sama orang-orang yang seperti itu, akhirnya kita nggak merasa keras hati, nggak nerima kebaikan, nggak nerima kebenaran, ya, dan timbul apa? Kibir, sombong, ya. Karena kemarin ya, dijelaskan al-kibru yakunu bil manzilah. Yang namanya sombong itu umumnya terjadi karena adanya kedudukan orang. Tapi kalau al-ujub, ya, bangga, yakunu bil fadilah. Biasanya terjadi karena adanya kemuliaan. Mulia karena ilmu, mulia karena ini, mulia karena ini. Orang biasa ujub tuh, ya. Nah, tapi kalau kibir umumnya karena kedudukan. Al-kibru, orang-orang yang sombong itu, ya, dia dikatakan sombong ketika apa? Ru'yatun nafsi bi'ainil izzi, ketika melihat dirinya dengan pandangan mulia. Tapi wa ru'yatul ghairi, melihat orang lain dengan pandangan al-haqarah, hina. Itu. Ya. Jadi kata Syekh Abu Thayyib, orang yang duduk bergaul bersama sultan, Allah akan tambah buat dia apa? Al-qaswah, keras hati dan kesombongan. Ya. Dalam kitab Tanbihul Mughtarin itu ada salah satu ulama, ya, yang ketika pernah diundang oleh salah satu raja saat itu, ya, karena dimintain pendapatnya, ya, awalnya nggak mau. Saya lupa namanya. Awalnya nggak mau untuk datang. Tapi kemudian karena diminta dengan paksa, akhirnya mau nggak mau datang juga. Tapi ulama ini, ya, memberikan syarat-syarat. Apa syaratnya? Syaratnya saya datang ke sana, saya membawa makanan dari rumah sendiri. Yang kedua, saya membawa peralatan-peralatan yang untuk saya makan dan minum serta saya duduk juga sendiri. Ya. Kalau sudah dipenuhin, nanti saya mau datang. Artinya sampai di istana, gak usah disediain apa-apa, ya. Sambil di sana apa? Ternyata dijamu, ya, namanya raja, sultan, ya. Masa cuman gorengan kan nggak mungkin, ya. Pasti macam-macam. Nah, begitu sambil di sana, kesepakatannya dilanggar. Tetap ini ulama karena memang istiqamahnya, tetap dia bawa tempat sendiri. Misalnya ini bawa dari rumah, ya, sendoknya bawa sendiri, piringnya bawa sendiri, tempat minumnya bawa sendiri, ya, semuanya bawa sendiri. Nah, sampai akhirnya kemudian raja nanya, kenapa sih kok sampai sebegini nih, katanya, ya, padahal kita undang, salah satu di antara kita mau memberikan fasilitas, mau menjamu. Apa ulama ini bilang? Nah, kalau saya makan dari makanan yang ada dari tuan, katanya, nanti saya khawatir, ya, ketika tuan melakukan kesalahan, mulut saya kaku untuk memberikan nasihat kepada tuan karena sudah merasa apa? Mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Luar biasa. Ini ulama-ulama yang istiqomah yang begini nih. Ya, itu ada dalam kitab Tanbihul Mughtarin. Jadi nggak mau dia. Dia nggak mau apa? Dia datang dalam rangka memberikan nasihat. Yang beliau khawatir, dia khawatir ketika apa? Ketika nanti dia makan, ya, dari yang disediain sama sultan. Nah, begitu sultannya salah, nggak enak deh nasihat ini. Nggak enak, tadi barusan dikasih makan, barusan dikasih amplop. Nah, begitu deh kira-kira. Ya, nggak mau deh, nggak enak. Padahal apa yang namanya al-ulama warasatul anbiya, kalau memang ada yang salah, lurusin, kasih tahu, ya, jangan dibiarin.
Nah, makanya sampai sebegitu menjaganya gitu. Karena antara ulama dengan umara, ya itu adalah satu kesatuan yang memang nggak bisa dipisahkan. Ya, dua-duanya mesti baik, ulamanya mesti baik, umaranya mesti baik. Ya, jangan ulamanya baik, umaranya nggak baik. Atau apalagi sebaliknya, ulamanya nggak baik, umaranya baik, nggak bagus juga. Mesti saling bersinergi. Ya, jangan satunya dimusuhin, apalagi di penjara, nggak boleh sebetulnya ini. Ya, mesti apa? Mesti berjalan beriringan. Jadi kata Syekh Abu Thayyib, orang yang biasa bergaul dengan sultan, nanti Allah akan tambahkan al-qaswah wal kibra. Ya, keras hatinya sama sombong. Kemudian waman jalasa, yang keberapa itu? Tuh. Berapa? Tuh. 2 3 4. Waman jalasa ma'an nisa'i, dan siapa saja yang duduk, yang bergaul dengan siapa? Dengan perempuan. Ya. Apa? Zadahullahul jahla wasyahwata. Nanti Allah akan tambahkan kepada dia apa? Bodoh. Syahwatnya tinggi. Ya. Kalau duduknya perempuan, makanya jangan banyak duduk mak-mak. Ya. Sekedar nggak apa-apa, tapi jangan tiap sore tiap hari ngomong riung rumpi sono sini, jangan. Ya. Itu jangan, ya. Jadi jangan banyak duduk sama perempuan, jangan. Nanti ditambah kebodohannya. Ya. Karena perempuan itu ya naqisul akli. Ininya kurang. Wa naqisatul dini. Ya, agamanya juga kurang. Itu perempuan. Ya. Nanti kalau kita bergaul sama dia kebanyakan, nanti ketularan bahasanya, kalau orang kamu mulia bilang ketularan. Ya, sekedar duduk sih nggak apa-apa ya gitu. Lu jangan mak lagi ngeriung sono ngikut, mak lagi sono kondangan, wah lah. Besok-besok ganti pakaian aja kayak kerudungan nih. Ya. Gitu. Sama syahwatnya, ya. Kan perempuan keinginan lebih tinggi daripada laki-laki. Kepengen ini, kepengen itu, dia wajar. Emang kodratnya sudah. Nah, makanya ciptakan laki-laki supaya meredam dia punya syahwat. Gitu, ya. Perempuan lebih ngirinya lebih banyak. Ya, nggak boleh lihat temannya punya handphone yang baru tuh. Ya, dia pengen, bang beliin dong bang yang kayak gitu. Ya, nah, tugasnya laki deh. Ya, entar kalau abang punya duit, sekarang belum ada, kapan kira-kira bang? Ya, paling 20 tahun lagi bola merah kata ini. Ya, itu tugasnya laki begitu. Ya, nah, jangan sampai kita tuh jadi laki kayak begitu. Ya, justru harus yang memberikan masukan kepada istri. Kemudian yang kelima, waman jalasa ma'as sibyan izdada minal lahwi. Orang, kata Syekh Abu Thayyib, yang biasa duduk bergaul sama as-sibyan. Tahu as-sibyan? Sibyan itu anak-anak, ya, anak kecil. Izdada minal lahwi, nanti akan bertambah sama orang tersebut apa? Demen bercanda mulu, nggak ada seriusnya. Gitu. Dia hari duduknya sama anak-anak. Ya, begitu waktunya ngaji, waktunya sholat, bercanda. Ya. Padahal waktunya ngaji, waktunya sholat, tapi mestinya khusyuk. Ya. Tapi karena emang biasanya main sama anak-anak, senggol sono, senggol sini. Begitu duduk, ambil paling pojok. Temannya serius dengerin ustadznya. Dia di belakang, dipocelnya paling temannya. Gitu. Ya. Kenapa? Karena biasa main anusibyan, anak-anak kecil. Jadi nanti akan bertambah tuh apa allahwinya, main-mainnya, bercandanya, berguraunya. Kemudian yang berikutnya, waman jalasa ma'al fusaqi. Ya, siapa orang yang biasa bergaul duduk sama orang-orang fasik. Ya, orang fasik adalah orang yang suka melakukan dosa-dosa besar. Ya. Apa nanti akan terjadi buat dia? Izdada minal jara'ati 'ala dzunubi wa taswifit taubah. Nanti akan bertambah pada dirinya itu apa? Al jara'ah 'ala dzunub, berani untuk melakukan dosa. Ya. Wa taswifit taubah, dan menunda-nunda taubat. Ya, makanya saya pernah katakan kalau bergaul, ya jangan sama orang-orang yang seperti itu. Kenapa? Karena pengaruhnya ada, bukan nggak ada. Ya, ya. Yang orang tua, ketika kita lihat anak-anak kita bergaul dengan orang-orang yang kita anggap tidak memiliki akhlak yang bagus atau agama yang nggak bagus, selamatin mesti. Wajib kita tarik. Ya, wajib. Supaya apa? Supaya tidak memberikan pengaruhnya besar buat anak kita. Tapi kalau teman-temannya baik, bagus, akhlaknya terpuji,
Ya, doyan ibadah, biarin, lepasin. Kenapa? Karena nanti dia akan menjadi qurratu a'yun kita, itu akan menjadi penyejuk hati kita. Tapi kalau kita membiarkan hal-hal seperti itu, nggak boleh ditolerir tuh. Ya, harus mesti tegas, jangan gitu. Ya. Kenapa? Karena kalau dia bergaul dengan orang fasik, nanti akan bertambah keberanian dia untuk melakukan dosa. Karena orang fasik itu orang yang sering kali melakukan dosa-dosa besar, ya, walaupun bukan syirik tapi besar dan sifatnya apa? Istamir, terus menerus dikerjain. Ya, nauzubillah, misalnya apa? Minum khamar, judi, ya, zina, apalagi macam-macam dia kerjain, ya. Nah, ini bagian daripada orang-orang fasik kerjaannya. Dia berteman, tadinya dia orang baik, ya, demen sama majlis ilmu, ya, demen sama orang-orang saleh, karena bergaulnya orang yang enggak bagus, ikut lama-lama. Nah, jara'ah 'ala dzunub, berani untuk melakukan perbuatan dosa. Wa taswifit taubah, dan menunda-nunda taubat. Kemudian wa man jalasa ma'as salihin. Nah, sekarang siapa orang yang bergaul bersama orang-orang yang saleh, izdada rughbatan fi ta'ah, nanti akan bertambah buat dia apa? Gemar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang saleh ini, ya. Ada Al-Habib masyhur, ya, kalau masalah Al-Haddad di Afrika itu yang mengislamkan ribuan orang, ya, hanya melihat wajahnya doang. Ya, begitu beliau turun dari bandara di Afrika, baru melihat wajahnya, memang ini wali min auliyaillah, Allah berikan keistimewaan, kemuliaan. Baru turun dari bandara, dari pesawat, lihat wajahnya, langsung ribuan orang mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ya, itu orang-orang saleh itu. Jadi kalau bergaul sama orang saleh, ada tambahan-tambahan kita gemar di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pancaran-pancaran wajahnya yang kita bikin semangat untuk ibadah. Ya. Nah, biasanya kita duduk sama orang saleh, nanti dia cerita tuh. Kita yang baik-baik, ya, ceritain ini, ceritain itu, ilmu yang keluar. Sehingga apa? Motivasi kita bangkit, gemar dalam ibadah. Terus langsung melaksanakan ibadah. Banyakin bergaul sama orang-orang saleh, ya. Kemudian waman jalasa ma'al ulama, dan siapa saja yang bergaul, duduk bersama ulama, izdada minal ilmi wal amal, nanti akan bertambah buat dia ilmu sama amalnya. Ya. Orang bergaul sama ulama nanti akan bertambah ilmu sama amalnya. Kenapa? Karena ketika dia dekat sama ulama, dia perhatikan ulama, ya, itu yang dia dapat dari ulama itu dua, ilmu sama amal. Ya, contoh misalnya, ya, ketika dia duduk sama ulama, dilihat ulama, oh, dia kalau minum tangan kanan, dan setiap minum 3 kali teguk, ya. Setiap mau minum baca bismillah, selesai baca minum baca alhamdulillah, ya. Sampai yang ketiga ini tutup dengan alhamdulillah wa syukrulillah. Nah, itu misalnya itu ilmu juga, amal juga, praktek dia dapat. Akhirnya 2 dia dapat. Kenapa? Karena gaulnya sama ulama. Nah, orang kalau yang minum kayak begitu 3 kali tegukan tanpa napas, ya, tanpa dibarengin dengan napas, di awal dengan bismillah membaca hamdalah, ya, ini perutnya ini, ya, nanti akan tumbuh untuk apa? Memberikan dia semangat apa? Ibadah buat dia, ya. Nanti Allah cegah daripada masuk barang-barang yang haram dalam perutnya, gitu. Itu salah satu contohnya misalnya. Terus apa lagi misalnya? Duduk sama ulama, bergaul sama ulama, ya. Ketika misalnya lagi asyraqal, ya, asyraqal dapat minyak wangi, ya, ulama, nah, ditaruhnya begini, ya, diusapin, taruh berdasarkan sunnah Nabi, ya. Kalau yang punya jenggot dipakein jenggot nih, kalau yang enggak ya usap-usap aja deh, gitu, ya. Itu. Nah, itu salah satunya. Atau lagi di kuburan misalnya, ya, ketika lagi baca talqin mayit, ya, nah, ulamanya baca, dia ngerapet diri semuanya, ya. Nanti begitu tahlil baru duduk bareng-bareng. Terus duduknya atau dirinya nggak ada yang injak-injak kuburan. Itu kalau kita bergaul sama ulama-ulama soleh, begitu nanti kita kasih contoh, ya. Secara nggak langsung kita lihat ilmu dan amalnya dia, gitu. Ya, ya. Ini 8 kelompok, ya, yang kata Syekh Abu Thayyib, kalau kita bergaul kita akan mendapatkan apa? Konsekuensi.